Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kepri hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 14 Januari 2024. Selama 1 jam ke depan bersama saya Lisa Idah, inilah Kepri hari ini selengkapnya. Pemirsa, pusat perekonomian di Komplek Pertokoan Dabu Singkep langganan banjir di setiap musim hujan. Tim penanggulangan banjir Kelurahan Dabu Singkep bersihkan pasir dan sampah di saluran drainase. Drainase di pusat pertokoan Dabu Singkep banyak terdapat pasir kiriman dari hulu Sungai Dabu. Pasir ini membuat air tidak berjalan normal. Selain pasir, hambatan sampah juga banyak dijumpai di sepanjang drainase. Menggunakan cangkul serta skop, tim membersihkan pasir serta sampah di drainase. Dari hasil pantauan banyak terdapat sampah plastik nyangkut di celah pipa PDAM yang dipasang semrawut atau asal-asalan. Lurah Dabu Singkep Mardi Sastra mengatakan pembersihan diupayakan mengangkat tumpukan pasir di drainase. Damkar Dabu Singkep juga dikerahkan untuk menyemprot aliran drainase. Untuk pada hari ini kita melaksanakan kegiatan pembersihan di daerah drainase pasar. Itu yang sudah kita lakukan itu mengangkat pasir-pasir yang ada di setiap drainase yang lumayan bertumpuknya. Kemudian kita minta bantuan dari pihak damkar untuk menyemprotkan pasir yang tertumpuk tersebut. Kemudian ada beberapa lubang yang kelihatannya dapat ada kemungkinan ada meluapnya air, itu kita tutup dengan karung yang berisi dengan pasir. Ya, untuk saat ini daerahnya rawan banjir di daerah batas antara RW 1 dan RW 2 ini, di sini daerah depan Toko Bali dan rumah makan pagi sore ini itu sering terjadi banjir. Itu kalau kami lihat itu penyebabnya menumpuknya pasir yang dari daerah hulu menghantar ke sini, sehingga ketika debit air besar pada musim hujan itu bisa menyebabkan meluapnya air. Di setiap musim hujan tiba, pusat perekonomian pertokoan Dabu Singkep selalu terjadi banjir akibat meluapnya air di drainase. Meski banjir tidak pernah lama, kondisi ini selalu melumpuhkan perputaran ekonomi di daerah itu. Dari Lingga, Paino melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terjadinya banjir rob hingga 16 Januari 2024. Pengguna armada laut, pengunjung, serta pemukiman diharapkan waspada terjadinya fase new moon. Akibat adanya fenomena fase bulan baru atau new moon, curah hujan yang tinggi berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum dan dapat menimbulkan banjir pesisir atau banjir rob. Dengan kondisi seperti ini, Ramlan menghimbau kepada masyarakat pesisir pantai untuk waspada. Kondisi seperti ini terjadi di beberapa wilayah di Kepri seperti di Kota Batam, yakni pesisir Kecamatan Batu Aji, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, dan sekitarnya. Daerah lain seperti Kabupaten Bintan, yakni pesisir Kecamatan Bintan Utara, Teluk Sebom, Bintan Timur, dan sekitarnya. Kemudian Kabupaten Karimun di pesisir Kecamatan Kundur Barat, Karimun, Meral, dan sekitarnya. Kabupaten Lingga, pesisir Kecamatan Singkep Barat, Singkep Pesisir, dan Senayang. Pengguna armada laut tempat wisata seperti pantai harus tetap waspada pada fenomena ini. Cuaca hujan disertai angin sering terjadi di laut hingga pesisir. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, di sepanjang jalan menuju ke wilayah Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, masyarakat Pulau Jemaja keluhkan serat fiber optik milik Telkom yang semrawut dan juga tidak tertata dengan rapi, sehingga dianggap mengganggu serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Di sepanjang jalan mulai dari Simpang Padang Melang hingga ke wilayah Cimaja Timur terlihat banyaknya tiang-tiang kabel IndiHome milik Telkom yang melewati perkebunan dan persawahan masyarakat dengan kondisi miring dan tidak tertata sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sebelum-sebelumnya. Akibatnya pelayanan Telkom khususnya pengguna IndiHome terganggu. Sementara itu, PLT Kepala Telkom Tarimpa Eko Sutarnadi saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya baru mendengar ada laporan tentang adanya beberapa kendala di wilayah Pulau Cimaja. Nanti dirinya akan meneruskan ke pihak Telkom Tanjung Pinang dan perwakilan di Cimaja. Menurutnya jika kabel tersebut di dalam tanah maka harus berada di dalam tanah. Jika kabel tersebut kabel di atas maka wajib bagi pekerjaan TA untuk merapikan kabel tersebut. Itu semua pekerjaan yang dilakukan oleh TA guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pelanggan. Selain mengganggu dan tidak enak dipandang mata, kabel tersebut dikhawatirkan akan putus dengan mudah. Akibatnya kabel tersebut tidak berada pada posisi yang tepat. Jika hal tersebut terjadi, tentu para pelanggan dan pihak Telkom akan sangat dirugikan. Untuk itu, masyarakat meminta agar pihak Telkom segera memperbaiki serta fiber optik IndiHome milik Telkom yang berada di wilayah Desa Bukit Padi, Kecamatan Cimaja Timur segera diperbaiki. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Pemirsa, 6 orang pengedar narkoba di wilayah Kabupaten Karimun diamankan oleh Satres Narkoba Polres Karimun. Sabu berwarna merah muda seberat 1,2 kg beserta ratusan butir obat terlarang juga turut diamankan sebagai barang bukti. Keenam pelaku pengedar narkotika tersebut diamarkan di 4 lokasi yang berbeda yang ada di Kecamatan Karimun dan juga Kecamatan Tebing. Adapun pelaku berinisial DS, MI, MM, MR, IO, dan AS. Dan dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti sebanyak 1,2 kg sabu berwarna merah muda, 385 butir ekstasi, dan 479 butir pil Happy Five, yang mana barang tersebut dikirim oleh seseorang dari luar negeri. Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus mengatakan, kali ini sabu yang masuk ke wilayah Karimun memiliki warna yang berbeda dari yang biasa diamankan oleh pihaknya, di mana biasanya sabu berwarna putih, namun kali ini sabu yang diamankan berwarna merah muda. Namun polisi menginterogasi pelaku, ternyata pelaku juga tidak mengetahui kondisi sabu saat diterima. Kami rilis hasil kegiatan dari Satreskrim Narkoba, lagi Satres Narkoba Polres Karimun dalam kurun waktu awal bulan Januari ini selama 3-4 hari bulan Januari 2024 berhasil mengamankan 6 orang tersangka dari sekitar 4 TKP di Kecamatan Karimun dan Kecamatan Tebing. 6 orang tersangka ini setelah dilakukan pengembangan ditemukan barang bukti dari hasil mengedarkan narkotika jenis sabu. Barang bukti berupa sabu seberat 1.227,69 gram, kemudian ekstasi sebanyak 385 pil, kemudian pil ekstasi serbuk seberat 1,15 gram, kemudian pil Erimin Happy Five sebanyak 479 butir. Saat ini pihak kepolisian tengah mendalami terkait perbedaan sabu yang biasa diamankan berwarna putih dengan sabu yang saat ini diamankan berwarna merah muda tersebut. Dan untuk ke-6 pelaku saat ini berada di dalam sel Mapolres Karimun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI melaporkan.
Pemirsa, generasi muda Desa Nusantara Tanjung Pinang Bintan meminta agar Bupati Bintan menindak secara serius aktivitas ekspor dan juga impor di gudang yang tidak memiliki izin di Desa Galang Batang, Kabupaten Bintan. Irsal Rashid, Ketua Gema Nusantara Tanjung Pinang Bintan, meminta kepada Bupati Bintan agar serius terhadap permasalahan yang terjadi di PT iWood Smart Home Internasional di Desa Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang. Menurutnya, perusahaan tersebut sudah tidak boleh beroperasi lantaran tidak memiliki izin lengkap, seperti tidak adanya IMB serta izin kawasan yang bukan merupakan kawasan industri. Dirinya juga mempertanyakan sebenarnya ada apa dengan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor bisa beroperasi tanpa memiliki izin yang lengkap. Jika memang Pemkab Bintan, khususnya Bupati Bintan Robi Kurniawan, tidak serius menangani permasalahan ini, pihaknya akan menggelar aksi di kantor Bupati Bintan. Kalau kita melihat hari ini, berita hari ini, jelas bahwasanya PT iWood dan PT yang ada di daerah Bintan itu, kita juga melihat bahwasanya pemerintah Kabupaten Bintan itu tidak serius menangani hal ini. Kenapa? Karena sudah ada edaran dia bahwasanya kita harus menindak tegas dan menutup. Akan tetapi seolah-olah berita itu tidak dikerjakannya. Itu kami dari Gema Nusantara meminta dan mendesak untuk menutup PT yang di daerah yang ada di Bintan yang tidak memiliki izin. Jelas. Dan hari ini kami tidak mau bahwasanya pemerintah hanya bermain-main, dan kita tentu menolak hal ini. Tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Bintan itu sendiri, kami akan turun dan melakukan aksi di Kabupaten Bintan, khususnya di kantor Bupati Bintan. Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan beberapa saat lalu mengatakan akan menindak tegas aktivitas perusahaan jika memang melanggar aturan dan tidak memiliki izin. Pagi saya rapat OPD, nanti juga kita sinkronkan aja. Jangan sampai saling lempar-melempar. Iya, padahal mereka yang turun sama-sama, Pak. Iya. So ada kabar tak enak juga, Pak. Ada upeti infonya dari situ. Tindak tegas, kita tindak tegas siapa yang menerima upeti dan lain-lain. Kalau di ASN yang ini ya kita berikan sanksi tegas. Diketahui perusahaan ini bergerak di bidang ekspor dan impor barang kitchen set dari Cina untuk kemudian dikirim ke Amerika melalui pelabuhan bongkar muat Seikola, Kijang, Bintan Timur. Sumartono TV Eri Kepri melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tak ingin ada kegaduhan jelang pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 saat lantas Polres Liga gencar razia knalpot brong. Patroli keliling kampung rutin dilakukan, termasuk menghimbau tempat servis kendaraan. Penggunaan knalpot brong atau knalpot racing hingga saat ini masih kerap dijumpai di jalanan. Suaranya yang berisik kerap kali mengganggu masyarakat, membuat polisi gerak cepat menertibkan knalpot brong. Patroli dan razia kendaraan berknalpot brong di jalanan rutin dilakukan personil Polres Lingga, baik itu siaga di setiap persimpangan hingga mendatangi tempat servis kendaraan. Kasat Lantas Polres Lingga AKP Bakri mengatakan, sesuai peraturan undang-undang berlalu lintas, knalpot brong tidak diperbolehkan. Razia dan patroli knalpot brong dilakukan pagi hingga malam hari. Baik, sesuai Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan raya, untuk knalpot brong yang tidak sesuai dengan SNI memang tidak diperbolehkan. Lagi pula tidak diperbolehkan dan sangat mengganggu kenyamanan masyarakat di jalan raya maupun di pemukiman. Baik, kami dari Satuan Lalu Lintas setiap harinya, baik pada siang hari ataupun malam hari, kami melakukan razia atau patroli antisipasi balap liar. Dan selanjutnya untuk edukasi kami mendatangi para bengkel maupun toko atau bengkel yang menjual alat knalpot brong tersebut untuk tidak diperjualbelikan. Sejauh ini update sudah kami laksanakan dari hari Senin kemarin. Hari Senin sampai sekarang ini sudah ada beberapa kali kami melakukan penindakan dan ada beberapa knalpot yang sudah kami amankan untuk dikumpul dan selanjutnya nanti berkemungkinan nanti akan kita lakukan secara pemusnahan. Penegasan dari kami Satuan Lalu Lintas kepada pengguna jalan raya, silakan guna aturan lalu lintas yang baik yang benar, gunakan sarana transportasi yang SNI, baik itu helm SNI, gunakan kaca spion. Lagipun ini yang marak ini sekarang knalpot, gunakan knalpot yang sesuai dengan
standar yang telah dikeluarkan oleh dealer ataupun agen resmi. Belasan knalpot brong telah diamankan Satlantas Polres Lingga saat razia dan patroli rutin dilaksanakan. Nantinya knalpot ini akan dilakukan pemusnahan agar tidak dapat lagi digunakan. Dari Lingga, Paino melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda iklan berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Pemirsa, TNI Angkatan Laut dalam hal ini yang merupakan prajurit KRI Lepu 861 berhasil menyelamatkan anak buah kapal KLM Alinza 3 yang tenggelam di perairan Tanjung Datu, Kepulauan Riau. KLM Alinza 3 merupakan jenis kapal kargo yang pada saat itu membawa muatan kelapa jambul sebanyak 172 ton bersama 6 anak buah kapal, di mana kapal tersebut bergerak dari Pulau Kijang menuju Batam. Kronologi berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 malam hari, KRI Lepu 861 mendapatkan informasi bahwa ada kapal yang tenggelam di sekitaran Tanjung Datu dengan jarak sekitar 45 nm dari KRI Lepu 861. Kemudian segera melaksanakan pencarian dan pertolongan meskipun dengan kondisi cuaca berangin dan ombak bergelombang. Pada hari Sabtu 13 Januari 2024, KRI Lepu 861 menemukan lokasi kapal tenggelam yaitu KLM Alinza 3 dan seluruh anak buah kapal berhasil diselamatkan dalam keadaan sehat. Dan selanjutnya KRI Lepu 861 bergerak menuju pangkalan terdekat, yaitu Landal Tanjung Balai Karimun untuk dilaksanakan pemeriksaan pada anak buah kapal, sedangkan penyebab kapal tenggelam masih di dalam hingga saat ini. Ya. Alhamdulillah hari ini TNI Angkatan Laut, salah satu unsur TNI Angkatan Laut KRI Lepu berhasil menyelamatkan seluruh anak buah kapal dari KLM Alinza 3 dengan rute Pulau Kijang menuju Batam pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pukul 01.30 dini hari di perairan Tanjung Datu. Jadi pada saat itu sudah mulai cuaca buruk dan pada saat Komandan KRI menerima informasi langsung KRI itu bergerak ke lokasi kejadian dan alhamdulillah seluruh ABK ditemukan dalam kondisi selamat, masih berada mengapung di bagian kapal yang masih aman dari kondisi laut yang sudah cukup buruk saat itu. Dan saat ini tadi kita sudah menerima seluruh personil dari anak buah kapal dari KLM Alinza. Kita langsung melaksanakan prosedur pengecekan kesehatan dan alhamdulillah semuanya sehat walafiat dan seluruh ABK tidak ada hal-hal yang perlu dilaksanakan perawatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan daerah Tanjung Balai Karimun. Dari Karimun, Isdi dan Abdul melaporkan. Pemirsa, antisipasi bencana alam dan bencana non-alam seperti banjir dan juga longsor. Tim BPBD Kecamatan Jemaja lakukan monitoring di beberapa titik rawan longsor hingga rawan buaya di wilayah Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Anggota BPBD Kecamatan Jemaja Aprizal pimpin langsung monitoring kerawanan bencana alam di wilayah kerjanya bersama sejumlah anggota BPBD lainnya. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Batu Berapit, Kecamatan Jemaja. BPBD Kecamatan Jemaja, khususnya wilayah Kecamatan Jemaja Barat, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Jemaja Barat untuk mengantisipasi tentang cuaca ekstrim di wilayah Kecamatan Jemaja, khususnya baik itu bencana alam maupun bencana non-alam,
kami pun juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bisa mengantisipasi tentang bencana, bisa memberikan pertolongan pertama kepada keluarga yang masing-masing, dan apabila terjadi bencana alam, sifatnya bencana tanah longsor ataupun banjir, kami selaku TSC BPBD Kecamatan Jemaja meminta dan memohon kepada seluruh masyarakat agar bisa menghubungi BPBD Kecamatan Jemaja untuk membantu seluruh masyarakat Kecamatan Jemaja. Aprizal berharap kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap cuaca ekstrim, terutama pada saat musim hujan, mengingat di wilayah Kecamatan Jemaja rawan akan banjir dan longsor. Selain itu juga dirinya berharap kepada pemerintah agar sejumlah titik rawan longsor segera ditangani dengan pemasangan batu miring atau peronjong penahan tanah, sehingga bencana tanah longsor pada saat hujan seperti saat ini dapat diantisipasi secara dini. Selain titik longsor, tim BPBD Kecamatan Jemaja juga melakukan pemantauan terhadap titik kerawanan terhadap buaya di wilayah 2 sekolah, yaitu Sekolah SMP Negeri 1 Jemaja dan Sekolah SD 08 Batu Berapit, yang berdekatan dengan sungai yang diduga banyak buayanya. Para guru dan murid dihimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati serta menjauh dari lokasi sungai untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, madu hutan khas Kabupaten Natuna merupakan anugerah dari alam untuk masyarakat. Sebab dari dalam hutan Gunung Ranai tersebut lebah-lebah madu membuat rumah berupa sarang koloni lebah madu siap dipanen. Para petani menjadi konsumsi kesehatan masyarakat. Berikut liputannya untuk Anda. Madu merupakan cairan manis berwarna keemasan yang dibuat oleh lebah madu. Manfaat madu hutan tidak kalah dari madu jenis lain. Ini berkat sejumlah nutrisi di dalamnya yang punya efek antioksidan, anti radang, bahkan antibakteri. Tidak heran bila banyak orang yang mengonsumsi madu hutan untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan, seperti flu dan batuk. Madu hutan adalah madu yang dipanen dari sarang lebah liar yang ada di hutan, bukan hasil dari budidaya ataupun ternak. Di Indonesia ada banyak jenis madu hutan, salah satunya madu khas hutan Natuna. Madu hutan yang dihasilkan setiap daerah memiliki tekstur dan warna yang berbeda. Pasalnya sumber nektar bunga yang dihisap oleh lebah liar, penghasil madu dapat berbeda. Ada yang berasal dari bunga, ada pula yang berasal dari buah-buahan. Sedangkan madu hutan Natuna sedikit encer serta memiliki warna yang lebih terang. Tapi agak encer dan banyak mengandung bipolen sehingga rasanya agak manis. Setiap jenis madu punya rasa yang khas, tergantung jenis bunga yang dihisap oleh lebah. Cita rasa madu berkualitas kurang bagus hanya sekadar manis seperti gula. Sementara madu berkualitas bagus memiliki rasa manis yang khas. Madu mengandung aneka zat gizi seperti karbohidrat, protein, asam amino, berbagai vitamin, mineral, dekstrin, pigmen tumbuhan. Madu baik dikonsumsi sebelum makan atau saat keadaan perut kosong. Minum madu sebelum makan dapat mengatasi masalah lambung dan juga pencernaan. Sudirman, salah satu petani madu hutan di Gunung Ranai, biasanya Sudirman bersama rekannya berangkat mencari madu hutan. Pada awal Januari, sarang lebah madu belum secara sempurna membentuk koloni lebah mendiami sarang madu. Pada saat panen yang diambil hanyalah kepala sarang yang berisi madu. Tujuannya menjaga kelangsungan hidup koloni lebah. Jika masih ada sisa sarang, lebah tidak membutuhkan waktu lama membangun kembali sarangnya atau berpindah tempat. Ini juga mempersingkat jarak panen berikutnya. Kelestarian habitat lebah madu hutan terjaga. Kalau hutan terus dirusak, nantinya madu hutan akan tinggal cerita. Kelestarian hutan dan lingkungan merupakan prasyarat utama agar kita tetap bisa menikmati khasiat dan manisnya madu hutan alami. Dari Natuna, Riki Rinowski melaporkan. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda iklan berikut.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, banyak cara untuk mengisi libur akhir pekan. Ada yang mengunjungi tempat-tempat wisata, berkunjung ke rumah sanak saudara, hingga menyalurkan hobinya. Bagi masyarakat kepulauan, salah satu kegiatan paling menyenangkan dalam mengisi waktu liburan akhir pekan, yaitu menjaring dan juga memancing ikan. Sebagaimana dilakukan oleh sekelompok pekerja di Kota Ranai, Kabupaten Natuna. Mereka memilih memancing dan jaring ikan untuk menghilangkan suntuk dan mengisi libur akhir pekan sebagai kota di pesisir laut utara Indonesia. Melaut untuk mencari ikan adalah bagian hidup yang tak terpisahkan bagi masyarakat. Masyarakat setempat selain menggunakan perahu dalam mencari ikan di tengah laut, mereka juga memiliki tradisi yang unik, yaitu menangkap ikan dengan alat tradisional jaring tarik yang dilakukan dengan cara menariknya bersama-sama setelah jaring ditebar di tengah dari bibir pantai. Sirojudin, warga Kota Ranai, mengatakan memancing itu seru, ditambah lagi dengan kawan yang sehobi. Selain melatih kesabaran, memancing juga menjadi ajang silaturahmi bagi kawan yang ada di tempat memancing itu sendiri. Dikatakan Siro, memancing serta jaring ikan bisa saja disebut sebagai kegiatan yang membosankan. Tapi pada waktu liburan seperti ini, kegiatan memancing bisa menjadi alternatif untuk wisata mengisi liburan. Alat menangkap ikan tradisional jaring tarik yang satu ini memiliki panjang mencapai 5 hingga 10 meter, bahkan bisa lebih. Sementara cara penggunaannya yaitu ditebar dan kemudian ditarik dengan secara manual. Dalam dua sisi di pinggir pantai sambil menunggu matahari terbenam, menikmati ikan bakar jaring ikan. Ikan monyok namanya, ditambah bumbu dapur serta kecap manis menambah cita rasa ikan bakar. Pak Udin, salah satu warga Kota Ranai, mengakui kalau dirinya terbiasa menjaring ikan sejak masih bujangan. Hingga saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, dia tetap mengandalkan dari hasil ikan yang didapatkan. Meski terkadang dalam satu hari tidak ada ikan yang didapatkan, kemudian menjual ikan yang diperolehnya kepada tetangganya sendiri. Hasilnya pun cukup untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Jumlah ikan tangkapan tergantung pada situasi alam dan keberuntungan. Dari 9 kali menebar jaring hari itu, hanya 4 kali yang berhasil menangkap ikan. Memancing dan jaring ikan di pesisir pantai memiliki kenikmatan tersendiri yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain, yaitu saat menunggu umpan dimakan ikan dan saat mendapatkan ikan. Meski hanya banyak diam menunggu umpan dimakan, para pehobi memancing dapat seolah-olah melupakan dunia sekitarnya. Dari Natuna, Ricky Rinovski, TVRI Kepri melaporkan. Pemirsa, informasi dari Natuna tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kepri hari ini, edisi Minggu 14 Januari 2024. Akhirnya saya Lisa Ida mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.